Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tirta Agensi, NIM 2102030001. Pradi Budidaya Perairan, MK Biologi Perikanan. Dosen pengampu Bapak Wiwin Kusuma Acma Putra. Di sini saya akan memaparkan hasil presentasi saya tentang daur hidup ikan dan pola pertumbuhan ikan. 1. Daur hidup ikan secara umum di alam. Ikan adalah hewan bertulang belakang yang berdarah dingin atau vertebrata pikilotermik yang hidup di air bernapas dengan insang. Ikan salah satu hewan yang sangat mudah untuk kita temui di mana saja, serta banyak sekali jenisnya seperti air laut, air sungai, dan air tawar, dan lain-lain. Perkembangan awal hidup ikan merupakan bagian paling penting bagi keberadaan dari suatu populasi ikan yang sangat peka terhadap perubahan lingkungan yang ada. Dalam perkembangannya, telur, larva, ikan muda, ikan dewasa. Daur hidup ikan laut dimulai dari telur yang selanjutnya menetas menjadi larva. Larva ini berkembang dengan menjalani perubahan morfologi dan fisiologi hingga kelak menjadi dewasa. Sebagai ikan yang berenang bebas di perairan, ikan tentu sudah sangat familiar, bukan ada berbagai macam jenis ikan yang hidup di dunia. Mulai dari ikan yang dikonsumsi, pemangsa, hingga ikan hias, semua mengalami siklus kehidupan yang sama. Sama halnya dengan makhluk hidup lainnya, daur hidup ikan atau siklus hidup pada ikan bertujuan untuk mempertahankan populasinya dengan cara berkembang biak untuk melindungi dan menjaga keberlangsungan hidup spesiesnya di lingkungan tersebut. Di samping adalah siklus yang dialami oleh ikan. Selanjutnya berikut adalah siklus hidup ikan. 1. Telur. Telur akan sangat tergantung dengan suhu dari perairan di mana telur tersebut berada. Jika perairan hangat, maka telur akan cepat menetas. 2. Larva. Larva ikan akan menemukan kantung kuning. Telur bagian perut kantung kuning sangat penting bagi larva ikan untuk sumber makanan. 3. Ikan muda. Pada fase ini menandakan mulainya proses metamorfosis pada ikan. Ikan muda belum sepenuhnya mengalami perkembangan pada organ tubuhnya. Ikan dewasa. Struktur tubuh pada ikan akan lebih kuat, organ yang dimiliki ikan mulai matang dan dapat berfungsi sempurna. 2. Pola pertumbuhan ikan di perairan umum. Pola pertumbuhan adalah perubahan ukuran berupa panjang atau berat dalam waktu tertentu. Lebih lanjut dijelaskan faktor yang mempengaruhi pertumbuhannya, yaitu faktor dalam yang sukar dikontrol seperti keturunan, seks, umur, parasit dan penyakit, serta faktor luar yang mencakup makanan dan suhu perairan. Lingkungan yang kurang tepat, suatu jenis ikan akan mencapai ukuran lebih kecil dibandingkan dengan kondisi yang optimal. Demikian pula di daerah beriklim panas, pertumbuhan ikan lebih cepat bila dibandingkan dengan di daerah dingin. Pola pertumbuhan dapat memberikan informasi tentang hubungan penjaga bobot dan faktor kondisi ikan, merupakan langkah utama yang penting dalam upaya pengelolaan sumber daya perikanan di perairan. Pola pertumbuhan dalam pengelolaan sumber daya perikanan sangat bermanfaat dalam penentu selektivitas alat tangkap agar ikan-ikan yang tertangkap hanya yang berukuran tangkap. Selanjutnya terdapat dua macam pertumbuhan pada ikan, yaitu isometrik dan alometrik. 1. Pertumbuhan isometrik mengacu pada pertumbuhan yang sama dari semua bagian tubuh. Dengan kata lain, tingkat pertumbuhan bagian tubuh yang berbeda menunjukkan tingkat yang sama dengan tingkat pertumbuhan seluruh tubuh. Oleh karena itu, organ-organ tubuh pada tingkat yang sama dengan bagian tubuh lainnya. Mereka mempertahankan ukuran proporsional yang konstan sepanjang perkembangan mereka. Oleh karena itu, proporsi orang dewasa tidak berbeda secara signifikan dengan anak-anak. Sebagai contoh, laju pertumbuhan jantung kita lebih atau kurang isometrik. Yang kedua, pertumbuhan alometrik adalah studi tentang bagaimana karakteristik suatu organisme perubahan dengan ukurannya. Dengan kata sederhana, ini adalah studi tentang hubungan antara ukuran bagian tubuh dan ukuran tubuh secara keseluruhan. Pertumbuhan alometrik mengacu pada tingkat pertumbuhan yang tidak sama di berbagai bagian tubuh dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan tubuh secara keseluruhan. Itu terjadi ketika pertumbuhan bagian tubuh tertentu atau struktur pertumbuhan seluruh tubuh. Oleh karena itu, sifat-sifat alometrik tubuh pada tingkat yang berbeda dari tubuh secara keseluruhan. Berikut adalah link YouTube terkait dengan daur hidup ikan dan pertumbuhan ikan. Sekian video penjelasan dari saya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.